Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan bahasan pada mata kuliah ekonomi terkait dengan strategi penerapan harga dalam persaingan industri untuk subbagian monopoli dan persaingan tidak sempurna. Saya dengan Fahmi Salam Ahmad, staf pengajar di Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Adapun pada pertemuan kita pada kali ini kita akan mendiskusikan beberapa hal, antara lain yang pertama adalah mengapa monopoli muncul. Kemudian yang kedua, mengapa MR atau marginal revenue atau penerimaan marginal itu lebih kecil daripada harga untuk perusahaan monopoli. Dengan kata lain, mengapa untuk perusahaan monopoli itu harga itu ditetapkan lebih tinggi dari penerimaan marginal. Kemudian untuk poin yang ketiga adalah bagaimana perusahaan monopoli itu memilih atau menentukan tingkat harga dan kuantitas yang akan mereka produksi. Yang keempat, bagaimana monopoli mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Ini berkaitan dengan surplus produsen dan surplus konsumen seperti yang sudah dibahas pada bagian sebelumnya tentang persaingan sempurna. Kemudian yang terakhir adalah apa itu diskriminasi harga. Jadi pendahuluan sebagai pengantar di sini, monopoli itu adalah kasus dalam suatu pasar di mana hanya terdapat satu penjual atau perusahaan merupakan penjual tunggal untuk suatu produk yang serupa dan tidak memiliki substitusi. Nah, implikasi dari perusahaan itu merupakan satu-satunya perusahaan penjual, maka perusahaan tersebut memiliki kekuatan pasar, yaitu kekuatan untuk menentukan harga pasar dari produk yang dijualnya. Nah, ini yang berbeda dengan pada perusahaan di pasar kompetitif, di mana pada pasar kompetitif, karena terdapat banyak perusahaan, pada pasar tersebut perusahaan tidak memiliki kekuatan pasar. Di mana jika pada pasar kompetitif perusahaan itu bertindak sebagai penerima harga atau price taker, maka pada pasar monopoli ini perusahaan bertindak sebagai penentu harga atau price maker. Nah, monopoli ini bisa terjadi atau timbul karena adanya hambatan untuk masuk atau barriers to entry bagi perusahaan-perusahaan di dalam pasar itu. Atau dengan kata lain, perusahaan lain tidak dapat masuk ke dalam pasar untuk bersaing dengan si perusahaan tunggal tadi itu. Nah, berkaitan dengan barriers to entry atau hambatan untuk masuk ini, secara umum ada tiga bentuk hambatan untuk masuk ke dalam pasar ya. Yang pertama adalah monopoli sumber daya yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang memiliki akses eksklusif atau akses yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain terhadap sumber daya utama atau sumber daya kunci. Nah, kemudian yang kedua, monopoli itu bisa terjadi karena adanya peraturan pemerintah atau pemerintah itu memberikan suatu hak eksklusif kepada suatu perusahaan untuk memproduksi barang ya. Jadi cakupannya di dalam poin hambatan nomor 2 ini antara lain adalah paten yang diberikan kepada suatu perusahaan atau adanya peraturan hak cipta. Kemudian yang ketiga, hambatan yang ketiga untuk masuk ke pasar itu adalah karena proses produksi ya. Ini yang sering kita kenal dengan sebutan atau istilah monopoli alamiah. Nah, monopoli alamiah ini apa? Monopoli alamiah ini adalah kondisi di mana suatu perusahaan tunggal itu dapat menghasilkan seluruh output pasar dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan jika dalam pasar itu terdapat lebih dari satu perusahaan. Nah, contohnya yang dapat kita temui di Indonesia antara lain adalah penyediaan listrik ya, di mana monopoli alamiah ini terbentuk karena perusahaan penyedia jasa listrik atau PLN itu membangun infrastrukturnya sehingga pada kelanjutannya nanti dia bisa menghasilkan output dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan perusahaan pesaingnya. Atau dengan kata lain, jika ada perusahaan pesaing yang ingin masuk ke dalam pasar, maka perusahaan pesaing itu juga perlu untuk membangun infrastrukturnya, dan ini membutuhkan biaya yang
tinggi, maka dengan sendirinya secara alamiah maka hanya tersisa satu perusahaan tunggal. Nah, sebagai contoh di sini ilustrasi yang diperlihatkan pada grafik yang terdapat pada tampilan tersebut, di mana pada tingkat output yang lebih tinggi, yaitu output listrik yang lebih tinggi, itu membutuhkan biaya yang lebih rendah, di mana pada saat outputnya yang dihasilkan adalah 500, biayanya adalah 80 dolar di situ. Sedangkan apabila outputnya meningkat menjadi 1000, maka terdapat penurunan biaya per unit kuantitas yang dihasilkan. Dengan kata lain, memiliki bentuk kurva ATC atau biaya rata-rata yang memiliki slope negatif. Ya, artinya semakin banyak output yang dihasilkan, maka semakin rendah biaya per unit yang dihasilkan. Gitu. Jadi di sini dikatakan apabila ada satu perusahaan yang melayani 1000 rumah, itu akan lebih hemat biayanya atau lebih sedikit biaya per unit yang diperlukan dibandingkan apabila dua perusahaan yang melayani masing-masing 500 rumah. Ya, walaupun outputnya sama 1000, tapi dengan penjual yang tunggal itu memiliki struktur biaya yang lebih rendah dibandingkan apabila lebih dari satu penjual. Nah, ini selanjutnya berkaitan dengan perbedaan ya antara kondisi di pasar monopoli dengan pada pasar persaingan sempurna. Jadi kita ketahui bahwa dua pasar ini adalah ujung ekstrimnya ya, di mana di satu sisi ini adalah di ujungnya ini adalah pasar persaingan sempurna, di ujung yang satunya itu adalah pasar monopoli. Nah, sebelumnya pada saat mendiskusikan tentang pasar persaingan sempurna atau pasar kompetitif, itu memiliki bentuk kurva permintaan yang horizontal, artinya elastisitasnya sempurna atau pada tingkat output berapapun itu harganya sama ya. Maka pada kondisi perusahaan bersaing sempurna ini, harga itu konstan untuk semua tingkat unit yang dihasilkan, dan kurva demand-nya atau kurva permintaannya itu memiliki slope yang horizontal. Atau dengan slope yang horizontal ini, maka kurva demand ini sama dengan marginal revenue. Nah, akan tetapi pada saat pada kondisi monopoli itu memiliki bentuk kurva permintaan yang memiliki slope-nya negatif ya. Kenapa? Karena jika kita amati untuk kurva permintaan monopoli ini kan hanya dihadapi oleh satu perusahaan ya. Artinya kurva yang dihadapi oleh perusahaan itu, kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan itu sama dengan kurva permintaan pasar ya. Maka memiliki slope yang negatif begitu. Nah, kita selanjutkan untuk proses maksimisasi laba. Ya, jadi kondisi yang memaksimumkan laba itu memiliki kesamaan dan perbedaan antara monopoli ini dengan pasar persaingan sempurna. Nah, persamaannya adalah sama-sama kondisinya itu maksimisasi laba itu dicapai pada tingkat kuantitas yang berada pada memenuhi kondisi marginal revenue sama dengan marginal cost, atau biaya marginal itu sama dengan penerimaan marginal. Nah, itu keseimbangan yang sama untuk menentukan tingkat output yang dihasilkan. Yang di situ ditunjukkan perpotongan NF dan MC itu di titik itu diperoleh QM atau output pada pasar monopoli. Nah, akan tetapi yang berbeda adalah pada penentuan harganya ya. Nah, pada kondisi monopoli ini, pada tingkat Q yang memaksimumkan laba itu, maka berapa tingkat harganya? Nah, itu diperoleh dari tingkat harga yang bersinggungan dengan kurva permintaan ya. Maka di situ bisa kita lihat bahwa outputnya atau QM-nya itu diperoleh dari perpotongan MR dan MC, tapi kemudian ditarik lagi ke atas sampai bertemu dengan kurva demand. Nah, di titik
yang bersinggungan atau yang menyentuh kurva demand itulah maka diperoleh tingkat harga monopoli. Artinya apa? Tingkat harga monopoli ini cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat harga pada keseimbangan kompetitif. Nah, pada tingkat harga yang lebih tinggi tersebut, apakah perusahaan itu memperoleh laba ekonomi atau tidak? Nah, berkaitan dengan laba ekonomi untuk perusahaan monopoli ini, itu bisa dihitung sebagai selisih antara total penerimaan dengan total biaya, ya, di mana total penerimaan itu baik pada monopoli maupun persaingan sempurna itu adalah harga jual dikali dengan output yang dihasilkan. Nah, sedangkan untuk total biaya itu adalah itu adalah untuk total biayanya itu adalah kuantitas dikali dengan biaya rata-rata per unit. Nah, TR min TC ya. Nah, dengan dalam penulisan yang lain kita bisa tuliskan karena TR ini adalah P dikali Q dan TC itu adalah ATC dikali dengan kuantitas, maka laba itu bisa dihitung sebagai selisihnya, yaitu P dikurangi ATC dikali dengan Q ya. Nah, untuk penentuan apakah laba yang diperoleh ini positif atau negatif ini bergantung pada apakah harga jual itu lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan biaya rata-rata per unit ya. Jadi apakah P dibandingkan dengan ATC itu mana yang lebih besar, itu yang secara matematisnya diperoleh apakah perusahaan monopoli itu memperoleh laba atau memperoleh kerugian. Nah, pada contoh kurva yang ini kita bisa lihat bahwa P itu atau harga itu di atas atau lebih tinggi dari ATC ya, maka ada luas suatu area persegi panjang ya di antara P sampai ATC itu tingginya, kemudian panjangnya itu adalah dari 0 sampai Q, maka luas kotak persegi panjang itu adalah besarnya laba monopoli ya, dan labanya positif. Nah, pertanyaannya selanjutnya, apakah monopoli ini selalu untung? Nah, kali ini tentu saja laba atau ruginya itu bergantung pada posisi atau nilai antara harga dengan ATC tersebut. Nah, pada contoh yang sebelumnya itu harganya lebih tinggi dari ATC. Nah, sebaliknya pada contoh yang sekarang ini ATC-nya itu di atas tingkat harga ya, sehingga atau dengan kata lain total biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan monopoli itu melebihi total penerimaan yang diperoleh. Maka pada ilustrasi ini terjadi kerugian dengan area yang persegi panjang tersebut karena ATC-nya itu lebih besar dari tingkat harga ya. Jadi dalam kasus ini monopoli mengalami kerugian karena harga lebih rendah dibandingkan dengan biaya rata-rata yang dikeluarkan. Nah, sebagai contoh kasus KRL atau kereta rel listrik ini dulu pernah merugi. Mengapa? Karena harga tiket jauh lebih rendah dibandingkan biaya rata-rata. Nah, hal ini berimplikasi apa? Total penerimaan yang diperoleh itu lebih rendah dari total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian selanjutnya kita mendiskusikan tentang karakteristik dari kurva penawaran di dalam keseimbangan pasar monopoli ya. Jadi perusahaan monopoli itu tidak memiliki kurva penawaran atau tidak memiliki supply. Mengapa hal ini bisa seperti ini ya? Karena sifat dari kurva supply ini adalah kuantitas itu ditentukan oleh harga ya. Penawaran ini kan berarti dari sudut pandang si perusahaan atau si penjual. Nah, apabila kuantitasnya itu ditentukan oleh harga, maka itu menunjukkan terdapat kurva penawaran. Akan tetapi perusahaan monopoli ini adalah penentu harga ya. Jadi dia tidak menentukan kuantitasnya berdasarkan harga yang terjadi, karena harganya tidak terbentuk oleh mekanisme pasar, tapi harganya itu bisa ditentukan sendiri oleh si perusahaan monopoli ya.
Artinya apa? Yang pertama, output atau kuantitas itu tidak tergantung dari harga, ya. Tetapi sebaliknya, output dan kuantitas itu sama-sama ditentukan oleh keseimbangan biaya marginal, kemudian penerimaan marginal, dan tingkat permintaan yang dihadapi oleh perusahaan monopoli, ya. Itu adalah keseimbangan kuantitas dan harga pada pasar monopoli yang tadi sudah didiskusikan pada bagian sebelumnya. Nah, akhirnya apa? Dengan demikian tidak ada kurva penularan bagi perusahaan monopoli. Nah, kita lihat salah satu contoh dari monopoli ini, ya. Misalnya tadi ada salah satu dari 3 hambatan untuk masuk ke pasar, itu antara lain satu adalah adanya peraturan dari pemerintah, ya, yang memberikan hak eksklusif, ya. Contohnya adalah paten. Nah, ini adalah contoh paten itu. Jadi misalkan ada obat baru, maka ada hak patennya, di mana hak paten itu diberikan dalam kurun waktu tertentu. Artinya selama kurun waktu tertentu tersebut hanya satu perusahaan yang diberi hak tersebut yang bisa untuk memproduksinya. Nah, tetapi ketika hak patennya itu sudah berakhir, maka obat tersebut sudah bisa diproduksi secara massal, tidak hanya oleh si perusahaan tunggal tadi, tetapi oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, maka dengan berakhirnya hak paten tersebut, maka tidak ada maka obat itu bisa dihasilkan oleh lebih dari satu perusahaan, sehingga dapat pasar obat tadi tidak lagi monopoli dan menjadi persaingan sempurna, ya. Dan dengan demikian maka obat tersebut bisa muncul sebagai obat generik, ya. Jadi di sini di kurva yang sebelah kanan ini bisa kita lihat bahwa keseimbangan semula ketika masih berlaku hak paten itu adalah di pertemuan antara QM dengan PM, ya, di mana kuantitasnya lebih sedikit dan harganya lebih tinggi. Tapi ketika hak patennya itu berakhir, maka produksinya bisa meningkat, maka QM-nya itu bergeser ke kanan atau naik menjadi QC atau kuantitas pada saat pasar kompetitif, dan harganya turun karena kuantitas yang dihasilkan lebih banyak dari PM menuju ke PC atau harga di tingkat persaingan sempurna. Baik, nah selanjutnya kita membahas tentang biaya kesejahteraan dari monopoli, ya. Sebagai perbandingan, pada saat pasar persaingan sempurna atau pasar kompetitif itu total surplus itu dimaksimumkan, ya. Karena keseimbangan P sama dengan MC ini berimplikasi total surplus dimaksimumkan. Total surplus ini adalah penjumlahan dari surplus produsen dan surplus konsumen, di mana surplus produsen itu adalah benefit yang diperoleh dari produsen karena menerima harga yang lebih tinggi dari kesediaan dia menerima harga, dan surplus konsumen ini adalah manfaat yang diperoleh oleh konsumen karena karena tingkat keseimbangan harga itu lebih rendah dibandingkan dengan kesediaan si konsumen itu untuk membayarnya. Ya, maka pada pasar kompetitif itu total surplus dimaksimumkan. Tapi pada keseimbangan monopoli itu total surplus ini tidak menjadi maksimum. Mengapa? Karena yang pada keseimbangan monopoli itu tingkat harga lebih tinggi dari keseimbangan biaya marginal sama dengan penerimaan marginal. Nah, ini berimplikasi tingkat harga yang lebih tinggi dan output atau kuantitas pada monopoli itu yang terlalu sedikit, maka total surplusnya tidak menjadi maksimum. Nah, kondisi di mana total surplusnya ini tidak maksimum, artinya tidak sebanyak total surplus pada keseimbangan kompetitif. Nah, itu disebut selisihnya itu menjadi dead weight loss atau kesejahteraan yang hilang, gitu. Nah, ini adalah ilustrasi secara grafiknya, ya.
kita bandingkan antara keseimbangan di pasar kompetitif dengan keseimbangan di pasar monopoli. Pada keseimbangan kompetitif itu tingkat harga dan kuantitas itu diperoleh dari keseimbangan antara permintaan sama dengan marginal cost ya. Jadi di situ diperoleh perpotongan MC dan D, itu diperoleh tingkat harga P, PC ya, itu lebih detailnya, dan kuantitasnya itu adalah QC. Nah, akan tetapi pada keseimbangan monopoli itu MX sama dengan MC, maka perpotongannya itu terjadi pada tingkat kuantitas QM yang lebih sedikit dari QC, artinya output monopoli yang lebih sedikit dari output persaingan sempurna, dan tingkat harga pada monopoli ini diteruskan sampai menyentuh dengan kurva permintaan ya, maka ada tingkat harganya itu di titik yang di atas P sama dengan MC itu seharusnya adalah PM ya, atau harga monopoli. Nah, karena harga yang lebih tinggi dan output yang lebih rendah pada keseimbangan monopoli ini, maka terjadi day-to-day loss atau kesejahteraan yang hilang itu sebesar luasnya itu adalah segitiga yang berwarna hijau itu ya. Itu yang area yang masuk ke dalam segitiga hijau itu adalah day-to-day loss-nya pada keseimbangan monopoli. Nah, kita lanjutkan ke bagian selanjutnya, yaitu berkaitan dengan diskriminasi harga ya. Nah, kita tahu tadi salah satu karakteristik dari perusahaan monopoli adalah perusahaan tersebut bertindak sebagai penentu harga atau price maker. Nah, bahkan pada tingkat yang lebih lanjut, perusahaan itu bahkan selain bisa menetapkan harga, itu juga bisa menetapkan harga yang berbeda untuk pembeli yang berbeda meskipun barang yang dijual itu sama. Nah, ilustrasinya, suatu perusahaan dapat meningkatkan laba dengan membebankan harga yang lebih tinggi kepada pembeli untuk pembeli yang memiliki kesediaan membayar yang lebih tinggi. Nah, supaya bisa perusahaan itu menetapkan atau membebankan harga yang bervariasi ini sesuai dengan tingkat kesediaan pembeli itu membayar, maka perusahaan memerlukan kemampuan untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan, memisahkan pembeli itu sesuai dengan tingkat kesediaan mereka untuk membayar ya. Nah, apabila ini bisa dilakukan, maka ini bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi atau bisa meningkatkan surplus. Akan tetapi tentu surplus yang lebih banyak ditingkatkan adalah surplus bagi produsen ya. Nah, ilustrasi ekstrim dari diskriminasi harga ini adalah diskriminasi harga sempurna atau diskriminasi harga derajat 1 ya. Jadi di sini bahkan perusahaan itu dapat menetapkan harga yang berbeda untuk setiap pembeli. Jadi si perusahaan bisa mengidentifikasi setiap pembeli dan mengetahui kesediaan membayarnya masing-masing, kemudian menetapkan harga yang berbeda ke masing-masing pembeli itu. Nah, ini implikasinya apa? Perusahaan itu bisa mendapatkan seluruh surplus. Jadi seluruh total surplus yang ada dalam keseimbangan itu semuanya adalah menjadi surplus produsen dan tidak ada dead loss. Nah, kenapa tidak ada dead loss? Ini sebagai ilustrasi ya, perbandingan kalau perusahaan monopoli itu tidak menerapkan diskriminasi harga atau menerapkan harga tunggal, maka bisa kita lihat di sini terdapat dead loss di area yang segitiga berwarna merah muda itu, kemudian ada surplus konsumen pada segitiga yang berwarna hijau, dan ada surplus produsen atau laba monopoli di persegi panjang berwarna kuning. Nah, ini apabila perusahaan menetapkan harga tunggal. Tetapi apabila perusahaan itu mampu untuk mengidentifikasi satu persatu pembelinya, kemudian menetapkan harga sesuai dengan kesediaan membayar masing-masing pembeli, maka di sini perusahaan monopoli itu bisa menjual ke semua
pembeli sesuai dengan tingkat keinginan mereka membayar, dan keuntungannya itu adalah seluas segitiga yang berwarna kuning ini. Artinya kalau kita bandingkan pada gambar ini dengan gambar yang sebelumnya, pada gambar sebelumnya tadi ada surplus konsumen dan ada debt weight loss. Pada diskriminasi harga sempurna ini, semua tadi itu surplus konsumen dan debt weight loss itu menjadi surplus produsen. Akhirnya semua total surplus itu keseluruhannya adalah surplus produsen, dan tidak ada surplus konsumen pada diskriminasi harga sempurna, dan juga tidak ada debt weight loss atau tidak ada DWL. Nah, kita sudah membahas dua ekstrim ya, yang sebelumnya berkaitan dengan persaingan sempurna dan monopoli. Nah, di antara kedua ekstrim ini sebetulnya juga ada bentuk-bentuk keseimbangan pasar yang lainnya. Antara lain adalah ada yang disebut sebagai oligopoli dan ada juga yang disebut sebagai monopolistik. Ya, secara ringkas bisa kita bisa gambarkan ya karakteristik ya. Jadi di ujung kiri itu ada persaingan sempurna dan di ujung kanan itu ada monopoli. Di tengah-tengahnya ada yang disebut sebagai monopolistik dan oligopoli. Jadi untuk secara karakteristik itu bisa kita lihat monopolistik ini dibandingkan dengan oligopoli itu relatif lebih mendekati persaingan sempurna ya. Jadi karakteristik pada monopolistik ini beberapanya itu sama dengan persaingan sempurna ya, diantaranya penjual banyak, pembeli banyak, kemudian relatif mudah untuk masuk dan keluar pasar ya. Akan tetapi ada sedikit perbedaan, diantaranya adalah adanya kekuatan pasar yang relatif kecil, kemudian informasi yang tidak sempurna. Nah, sedangkan oligopoli ini relatif lebih mendekati monopoli dibandingkan dengan monopolistik ya. Apabila dibandingkan monopolistik dengan oligopoli, itu yang lebih mendekati monopoli adalah oligopoli ya. Jadi ada karakteristiknya lebih menyerupai monopoli ya. Jadi pembelinya banyak, produknya homogen, ada hambatan masuk ke pasar ya, kemudian ada dominasi perusahaan dan informasi tidak sempurna. Tetapi poin utama perbedaannya itu adalah banyaknya penjual ya. Kalau monopoli itu benar-benar penjualnya tunggal, kalau oligopoli ini lebih dari satu walaupun masih sedikit. Oke. Nah, kita masuk ke summary atau ringkasan dari yang sudah kita bahas pada diskusi kita kali ini. Jadi secara definisi ya, monopoli ini adalah perusahaan yang menjadi penjual tunggal di pasarnya. Jadi monopoli itu muncul antara lain ketika ada hambatan atau barriers to entry bagi perusahaan lain untuk masuk ke pasar. Jadi perusahaan tunggal tersebut satu memiliki sumber daya utama atau menguasai sumber daya utama. Kemudian yang kedua, pemerintah memberikan perusahaan itu hak eksklusif untuk menghasilkan barang. Atau yang ketiga, atau hambatan yang ketiga adalah ketika perusahaan tunggal itu bisa memasok seluruh pasar dengan tingkat biaya yang lebih rendah dibandingkan apabila banyak perusahaan yang ada di dalam pasar. Nah, kemudian poin yang selanjutnya yang tadi menjadi perbedaan dengan pasar persaingan sempurna adalah perusahaan monopoli ini menghadapi kurva permintaan yang memiliki slope negatif atau miring ke bawah. Ya, jadi dan perusahaan monopoli ini memaksimumkan laba dengan menghasilkan kuantitas di mana penerimaan marginal itu sama dengan biaya marginal atau MR itu sama dengan MC. Kemudian perusahaan monopoli ini karena dia adalah perusahaan tunggal ya, dia memiliki kekuatan untuk menentukan harga atau sebagai price maker ya. Perusahaan monopoli akan menetapkan harga di tingkat kuantitas yang diminta, maka harga itu lebih besar dari biaya marginal dan harga itu juga lebih besar dibandingkan dengan penerimaan marginal. Nah, jadi selanjutnya tingkat atau total surplus yang dihasilkan pada perusahaan monopoli itu lebih rendah ya dibandingkan dengan tingkat surplus yang terjadi pada persaingan kompetitif ya. Nah,
karena ada yang disebut sebagai dead weight loss. Ya, jadi level output maksimisasi laba itu outputnya karena terjadi dead weight loss ini, maka output pada perusahaan monopoli itu lebih rendah daripada output pada persaingan kompetitif. Ya, jadi kemudian perusahaan monopoli sering meningkatkan laba dengan membebankan harga yang berbeda untuk barang yang sama berdasarkan kesediaan si pembeli itu untuk membayar. Jadi apabila perusahaan monopoli bisa mengidentifikasi tingkat kesediaan membayar masing-masing pembeli, maka perusahaan monopoli bisa menerapkan diskriminasi harga. Diskriminasi harga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi atau surplus bagi si perusahaan atau surplus produsen ya. Kemudian pada diskriminasi harga sempurna, di mana di tingkat seluruh perusahaan monopoli menetapkan harga yang berbeda ke masing-masing pembeli, maka tidak ada dead weight loss dan juga tidak ada surplus konsumen. Ya. Baik, sekian untuk diskusi kita berkaitan dengan bab pasar monopoli ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.